menyatukan umat Islam ini sudah disatukan sebetulnya. Cuma kita tidak mengindahkan syarat-syarat. Kita tidak mengindahkan syarat di mana kita dipersatukan. Yaitu dipersatukan karena kalau kita punya tujuan satu, mengesahkan Allah dan mempersatukan umat manusia. Ini pekerjaan umat Islam dari awal Islam sampai akhirnya itu berpusat ke situ. Tapi kita ada lain-lain maksud. Sampai ada orang berkata, kalau 140.000 nabi yang pernah disebut dalam salah satu tafsir, dan ada yang mengatakan 240.000 nabi yang pernah diutus oleh Allah di atas dunia, daripada mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tersebut dalam Quran cuma 25, yang tidak banyak, lebih banyak tidak disebut, ratusan ribu. Seandainya mereka itu semuanya dikumpulkan di kota Bangil ini, maka mereka tidak mungkin cekcok. Tahukah saudara apa sebabnya? Sebab mereka punya tujuan semuanya itu Allah. Tidak ada tujuan ini. Tidak ada tujuan ini, kursi. Tidak ada tujuan perut. Tidak ada tujuan duit. Tujuan mereka semuanya Allah. Tidak mungkin mereka cekcok. Kalau umatnya yang merupakan warisan-warisan Nabi, pewaris-pewaris Nabi, yang mestinya tidak bisa berkelahi, tidak bisa cekcok, tidak bisa menyimpang. Siapa tokoh Hasan al-Banna? Hasan Banna adalah seorang muslim mujahid, satu manusia yang merupakan satu umat. Dia mempunyai kader-kader dari Ikhwanul Muslimin. Dia termasuk tokoh internasional muslim, dan seluruh dunia kafir takut sama dia. Pada satu saat, dan Mesir sampai hari ini kader-kadernya masih ada, dan ada di Jordan, ada di Kuwait, ada di mana-mana Ikhwan Muslimin. Pada satu saat, orang Mesir, pengikut Hasan al-Banna, berada di Italia, di Roma. Tiba-tiba tengah malam itu lonceng gereja berbunyi semuanya, seperti akan ada kiamat. Dong 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 dong. Apa ini dunia ini? Dia tidak bisa tidur. Suara sirine semua lonceng-lonceng gereja genta berbunyi, dan lagu-lagu dinyanyikan semua. Dia tak tahu apa sebab ini. Dia nyamar sebagai orang kayak negro gitu, dia keluar. Memang mukanya orang Mesir ada yang hitam-hitam. Orang Eropa mengatakan ini orang negro, bukan orang Muslim. Dia kira negro Kristen. Dia tanya, ada apa sih ini? Maaf saya. Loh, kau belum dapat kabar? Belum. Oh, dia gawok-gawok. Di mana kamu ini? Ini malam Hasan al-Banna terbunuh. Pesta pora itu Itali. Begitu. Wala tasma'unna minal ladina utul kitab wal ladina asyraku adzan katsira. Dari girangnya dia disuruh bunyikan, itu mestinya dari bapaknya mereka, suruh bunyikan itu gereja lonceng. Hasan al-Banna mati. Jadi ini manusia tokoh besar. Dan sekarang ini dirah kalau ada tokoh besar mati, barangkali mereka itu pesta-pestaan besar-besaran. Saya kira itu tokoh baru dibunuh oleh orang-orang Mesir sendiri, di tangan orang Mesir yang kerja Yahudi dan salibisme internasional. Jadi orang kalau lama hidup akan menguasai seluruh dunia Timur Tengah. Kalau beliau hidup sampai hari ini akan lain keadaannya. Sebab beliau masih hidup, saya ada data-data, dia termasuk tokoh, satu-satunya tokoh di Mesir bersama beberapa Syekh Al-Azhar yang memperdekatkan antara mazhab Syiah dengan mazhab Sunnah. Hasan al-Banna. Karena itu kita tidak tahu ini, kita tidak baca sih.
Kita terus mengikuti suara-suara Yahudi yang mau memecah belah antara mazhab-mazhab Islam. Hasan al-Banna ikut dengan Imam al-Gummi waktu itu. Saya ada data-datanya. Dan saya ada keterangan-keterangan dari Shaltut, dari Al-Faham, ulama Azhar. Itu ulama Azhar itu sudah top. Kalau ada orang bilang ulama itu ulama sini atau ulama Pakistan, masih tanda tanya. Tapi kalau sudah dikatakan ulama Azhar, itu mesti merangkap sebagai mufti ad-diyar al-Masriyah. Kalau Syekhul Azhar, tiap Syekhul Azhar itu merupakan mufti ad-diyar al-Masriyah. Jadi seperti kalau ada presiden, mesti panglima tertinggi, dan itu mesti topnya ulama. Saya ada keterangan Shaltut kepada majalah Al-Muqtataf di Kairo. Dia bilang, kenapa kamu ribut-ributkan tentang Syiah Ja'fariyah yang dipakai oleh mazhab Iran sekarang? Kenapa kamu ribut? Saya ini bukan saja membenarkan mazhab itu dan memfatwakan orang boleh beramal dengan ibadah dengan itu, tapi saya sendiri memfatwakan fatwa-fatwa saya dengan mazhab itu. Ada keterangannya. Jadi tokoh Hasan al-Banna satu-satunya tokoh yang belum 40 tahun dulu sudah bisa memikirkan bagaimana kalau dua mazhab ini diperdekatkan. Sunnah, kalau dua mazhab ini betul-betul satu, hancur semua imperialis Yahudi dan Ameriki dan Sovieti dan semuanya. Minta bukti? Buktinya di Libanon. Itu PLO itu sudah pretelan, itu sudah tinggal 3.000 orang, dijoki 2-3 ribu dari kaum Syiah bersatu. Amerika, Perancis, Inggris, Itali, lintang pukang syarat semuanya lari. Ini yang ditakuti oleh Yahudi. Makanya mereka geger seluruh dunia supaya berpecah belah. Dikatakan itu madhab dolalah. Orang yang begitu itu orang tidak pernah baca. Kita yang baca ya seperti ngelus-ngelus dodol. Lawang barang jelas gini kalau dikatakan dolal. Itu tandanya suara yang masuk suara taklid a'ma. Sampai betul-betul disesalkan kalau MUI, Majelis Ulama Indonesia, ikut-ikut ke situ. Itu mendemonstrasikan bahwa kita ini tidak punya ulama. Menurut saya udah punya ulama, udah pernah baca. Makanya mau jadi ulama itu ya tidak dipaido kalau dia itu sampai bilang, aku udah bisa golek duit loh, aku ini ngaji. Sampai ada ulama gitu, aku nek golek duit dari iso mutolaah, iso sinau. Yang sinau jangan nyari duit, ya Allah Ta'ala yang ngasih. Itu mesti agak dikritik gitu. Ya walaupun kita tidak berdaya, cuma kita ya minta kepada Allah supaya umat Islam dapat hidayat. Saya merasa gelo betul, mangkel saya kalau ada barang betul disalahkan. Dan saksikan, saya masih tetap mazhab ahli sunnah. Saya mazhab Syafi'i. Ayah saya, nenek saya sampai 30 nenek semua Syafi'i. Dan saya tidak gentar kalau dikatakan orang saya Syiah. Tidak. Saya mau memperdekatkan. Jangan ikut memusuhi sesuatu yang dimusuhi oleh Yahudi dan Nasrani sekarang. Nanti di situ sudah buyar, kamu diganya. Ini sudah alif baktaknya politik Yahudi. A'udzubillah min dzalik. Ada lagi pertanyaan?